Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Pastinya sebelum salat subuh kita melaksanakan salat sunnah qabliyah. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penyebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala kelak fi yaumil akhir, dan juga sebagai pembuka jannah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya sampai hari akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka hendaklah tahu ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat maka hendaklah tahu ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kedua-duanya hendaklah tahu ilmunya. Kebahagiaan dunia dengan ilmu dunia, menguasai ilmu-ilmu sains, menguasai teknik sipil dan lain sebagainya. Dan kehidupan di akhirat adalah dengan mengkaji kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang muslim apabila berpegang satu atau dua ini lan tadilla abadan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayni idza tamassaktum bihima lan tadillu abada." Saya tinggalkan dua hal, apabila kalian berpegang teguh pada dua hal ini tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita menginginkan kebahagiaan akhirat yang mempelajari Al-Quran dan hadis. Di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab akidah sudah dikumpulkan oleh para ulama sesuai bab-babnya masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan ini pertama sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yang telah diberikan atau yang telah memberikan kepada kita kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa duduk sejenak dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka memperkuat dan mempertebal iman kita dengan ilmu yang kita pelajari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang masih babul adzan. Alhamdulillah datang ya. Berapa kali pekan? 2 kali pertemuan nggak hilang. Hilang. Saya itu kalau jamaah biasanya hadir aktif, nggak hadir saya tanyakan sakit atau gimana. Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu semuanya juga. Semoga sehat selalu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, az-zikru 'indal adzan yustahabbu liman yastami'ul adzan ay yaltazima dzikril ati.
bagi orang-orang yang dengar azan hendaklah membaca doa-doa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena doa tersebut pertama pasti dapat pahala bagi orang yang membacanya, dan kedua pasti ada maslahah dan manfaat bagi orang yang membacanya juga. Yaqulu misla ma yaqulul muadzin illa fil hayy alaitaini hendaklah seorang yang mendengarkan azan, baik itu berada di masjid, baik itu berada di luar masjid, di rumah, hendaklah menjawab atau menirukan bacaan muadzin tersebut. Ketika muadzin mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hendaklah kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai akhir, kecuali hayya 'ala taini, ketika mengucapkan hayya 'alas shalah kita mengucapkan bukan hayya 'alas shalah, karena makna daripada hayya 'alas shalah marilah kita menuju ke salat. Berangkat ke salat, tinggalkan yang namanya kesibukan, tinggalkan yang namanya selimut, rasa ngantuk, kita singkirkan. Mari kita jawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah akan perhatikan kita nanti di hari akhir. Oh, si fulan ini ketika ada adzan langsung cepat-cepat berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dan dia itu jarang terlambat, jarang artinya menyepelekan. Maka saya juga akan bantu secepatnya orang yang perhatian terhadap syariatku. Sebenarnya kalau kita lihat itu, semua aktivitas ibadah kita kembali ke kita. Salat kita, puasa kita, dan lain sebagainya kembali ke kita. Manfaatnya ke kita. Karena Rahman Rahimnya Allah, orang yang perhatian akan diberikan langsung nanti di hari akhir, diutamakan. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika hayya 'alas shalah, maka ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata, tidak ada daya upaya dan kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Datangnya kita ke sini bukan semata kita bisa di sini tanpa pertolongan Allah, karena pertolongan Allah. Allah kasih sayang kepada kita. Allah berikan sayang kepada kita. Nih si fulan saya beri kesehatan, berangkat ke masjid, alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, diucapkan hayya 'ala, ketika hayya 'alas shalah kita yang dengar mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita pahami, Pak, ketika kita mengucapkan seperti ini, semuanya kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwwata, tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita berangkat bismillah, jadi ikhlas, karena kita tahu semuanya ini digerakkan oleh Allah. Kita sehat juga dari Allah. Kita bisa melangkah kaki saja, 1 kali langkah itu karena Allah. Coba kalau Allah cabut kekuatan kaki 1 saja, bahkan 2, apa yang terjadi? Nggak bisa jalan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan kepada Allah, harus disekatkan oleh Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, la haula wa la quwwata illa billah. Ini fa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ini panduannya, ini landasannya, ini dalilnya. Dari siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
artinya menasehati, memberitahu kepada kita semuanya. Idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar panggilan adzan, panggilan salat, faqulu misla ma yaqulul muadzin, ucapkanlah seperti yang dilafadzkan oleh muadzin. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh para muadzin. Rawahul jamaah. Wa an Umar, dari Umar tadi, kalau hadis yang awal tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Wa an Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Ini lebih jelasnya lagi, ketika imam atau muadzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, maka kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'al falah, ini hadisnya ngulangi aja, saya lewatin aja dah. Tapi manfaatnya apa di sini, Pak? Kalau ada orang yang mendengar adzan lalu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin kecuali hayya 'alas shalah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, maka di sini min qalbihi dakhalal jannah, dia akan masuk surga, dimasukkan oleh Allah ke surganya. Itu hanya menjawab. Tapi jangan sampai, Ustaz kalau menjawab saja nggak ke masjid, nggak sholat gimana? Ya enggak, maksudnya menjawab plus sholatnya. Jawab saja tapi nggak sholat, ini keblinger memahaminya. Udah nggak usah sholat. Kenapa? Ini ada hadis yang mengatakan, hadisnya sahih dari Umar bin Khattab, barang siapa yang mengucapkan seperti yang diucapkan oleh imam, oleh muadzin, di dalam hatinya, contoh Allahu Akbar ditirukan sampai selesai kecuali hayya 'alas shalah, masuk surga. Enak ya kalau umat Islam itu masuk surganya, tinggal ngucapin itu masuk surga. Habis itu mengatakan ke jamaahnya, nggak usah sholat, ini aja cukup masuk surga. Nah ini keblinger ini ya, salah. Kenapa? Ini bagian dari penyebab orang tersebut dimasukkan surga, rangkaian penambah. Tapi jangan sampai yang paling urgennya ditinggalkan, hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin tapi enggak sholat. Ini yang salah kaprah. Di dalam Islam itu amal-amal kita diperhitungkan, dan setiap aktivitas itu sesuai dengan pikiran atau logik lah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika adzan. Sekarang ketika selesai adzan atau pasca adzan, apakah ada doanya? Ada. Ayyusalliya 'alan nabi aqbal adzan bi ihdas sighah al-waridah atau bi ihdas siyaq al-waridah. Jadi ada wirid atau doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Doa habis azan, ketika kita mendengar azan dan juga yang azan, hendaklah kita minta kepada Allah wasilah. Dan ini hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ad-du'a ba'dal adzan. Pertama minta wasilah. Idza sami'tul muadzin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alayhi biha asran thumma sallallahu alwasilah li fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi lil 'abdi illa li 'abdin min ibadillah. Masyaallah. Ini saya jelaskan. Kata ini dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar Abdullah bin Amr mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tul muadzin, jika kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqulu." Ini saya lewati aja.
Fa innahu man shalla, setelah itu salawatlah, baca salawat. Salawatlah kepadaku, sesungguhnya orang yang mengucapkan salawat 1 kali maka Allah akan berikan kelipatan 10 kali kepadanya. Kemudian minta wasilah, salullahal wasilah. Wasilahnya apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad, yang artinya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah Tuhan atau Rabb hadhihi da'wah, yaitu panggilan tammah yang sempurna. Ya Allah, sang panggilan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, dan salat yang mau akan didirikan. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada sayyid kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilah wal fadilah wasyarafah wad darajah, syarafah kemuliaan, wad darajatal aliyah, dan darajat yang tinggi, ar-rafi'ah semakin tinggi, wa ba'athu maqaman mahmudah, dan berikanlah tempat yang mulia yang terpuji, alladzi wa'adta, yang telah engkau janjikan ya Allah. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, berikanlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat yang terpuji, tempat yang terindah. Apa itu? Surga. Alladzi wa'adtah, yang pernah engkau janjikan kepadanya ya Allah. Ini bentuk doa untuk Rasulullah, disebut wasilah, salawat dan wasilah. Kita doakan seperti itu, dan ini ada hadisnya, ini ada landasannya. Dari mana? Dari Abdullah bin Amr, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita lanjutkan. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah, sesungguhnya tempat tersebut adalah manzilah. Manzilah itu bagian-bagian dari surga yang tinggi, dan ini enggak diberikan kecuali hanya untuk hamba Allah yang senantiasa berdoa. Wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallaha lil wasilah halat lahu syafaati, barang siapa yang mengucapkan doa tadi atau minta kepada Allah wasilah, halat lahu syafaati, maka layak syafaatku aku berikan pada orang yang mengucapkan. Maka jangan sampai dilupakan ketika habis ada doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, sampai akhir doa tersebut. Itu penyebab Rasulullah akan memberikan syafaat kepada kita. Maka jangan diremehkan. Syafaat itu apa? Pertolongan yang luar biasa. Nabi-nabi terdahulu nggak ada yang bisa memberikan pertolongan di hari akhir. Yang bisa dan diberi kekuasaan atau wewenang adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat-umat nanti itu minta ke Rasulullah. Umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, semuanya minta ke Rasulullah syafaat. Tapi kalau zaman sekarang nggak ngakuin Nabi, ya gimana bisa dapat syafaat?
Umat Nabi Isa kapan? Ya ketika zaman Nabi Isa, karena setiap Nabi diutus pada zamannya dan pada umatnya saja, kecuali Nabi Muhammad diutus bukan hanya kepada Bani Israel tapi kepada semua manusia. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita menyebutkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad, maka Allah memberikan kekuasaan, wewenang kepada Rasulullah untuk berikan syafaat bagi orang yang mengucapkan tadi. Ini ada dalilnya, ada landasannya, ada dasarnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini seorang sahabat. Adapun Imam Muslim adalah imam yang pada abad jauh dari abad kedua. Kalau Imam Syafi'i abad lahir tahun 150, meninggal 204, ya abad ketigaan ya Imam Muslim. Karena Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Imam Ahmad ini dengan Imam Muslim jauh ya. Duluan Imam Ahmad. Kita lanjutkan. Ini doanya. Wa an Jabir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida", barang siapa yang ketika mendengar adzan, selesai adzan doanya apa? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, tadi yang sudah saya sebutkan, itu halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Ini hanya mempertegas saja doanya itu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Dari mana itu? Dari Jabir. Jabir dari mana? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh siapa? Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang yang mengatakan itu enggak ada dalilnya, kasih aja kitab Fiqhus Sunnah, ini babnya. Ya, jadi ada landasannya, ada dalilnya ketika kita mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Habis itu setelah habis adzan doa, Pak. Tadi kan wasilah sholawat, sekarang doa untuk diri sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitar atau negara atau semua umat Islam seluruh dunia. Doanya apa? Terserah. Doa kemaslahatan untuk diri kita. Ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah kami umur yang barokah, berikanlah kami kemudahan dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan ibadah kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, ilmu yang menjadikan kami semakin dekat kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang barokah ya Allah, yang bisa memberikan kemaslahatan untuk anak, istri dan sekitarnya ya Allah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, al-waqtu bainal adzan wal iqamah, waktu antara adzan dan iqamah itu waktu yurja qabulud du'a fihi fayustahabul iktsar fihi minad du'a, disunnahkan untuk memperbanyak doa di dalam waktu tersebut antara adzan dan iqamah. Doa apapun, yang penting bukan doa yang menyakiti orang lain, itu nggak boleh. Doanya bagaimana? Ya Allah, cepat cabut ya Allah tetangga saya. Kenapa? Karena nyakitin terus saya. Jangan gitu, itu doa yang gak bagus. Orang muslim itu adalah orang yang selamat dirinya dan juga selamat orang yang sekitarnya, gak menyakiti. Jangan apalagi doa, gak boleh doa minta kecelakaan atau kemadaratan kepada orang lain, kecuali kepada orang-orang yang berbuat zalim. Berbuat zalim maksudnya gini ya, gimana saudara kita yang ada di mana? Palestina.
Nah, kita boleh berdoa. Kenapa? Untuk kehancuran mereka, karena mereka sudah membunuh, ya, genosida, pembantaian, pembunuhan massal umat Islam di Gaza. Kondisi sekarang mereka kewalahan, Israel kelelahan. Sudah 300 hari, prediksinya itu berapa hari, nggak ada 10 hari. Pengamat politik dunia, pengamat politik pertahanan Indonesia juga mengatakan akan hancur Gaza tidak butuh 1 bulan, 10 hari sudah hancur. Ternyata apa yang terjadi, 300 hari belum apa-apa. Artinya malah mereka mengalami kerugian yang besar. Ya kalau dibandingkan senjata jauh, Pak. Senjata Israel itu canggihnya luar biasa karena bantuan dari Amerika. Nah, senjatanya Gaza ya cuma roket yang bisa melemparkan. Terus senjata Yasinnya 150, dan itu saja yang bisa menghancurkan tank Merkava. Tapi Allah memberikan kekuatan. Bahkan dulu diusulkan Yahya Sinwar terbunuh. Yang terjadi apa? Orang malah dipilih sekarang. Dipilih. Itu yang bikin ketakutan juga Israel. Ini penyebab terjadinya 7 Oktober 2023. Ternyata setelah Ismail Haniyah dibunuh oleh Israel, muncul yang lebih hebat lagi, orang yang musuhi frontal kepada Israel dan penggagas penyerangan 7 Oktober muncul. Nah, ini ketakutan juga itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menghancurkan kezaliman di muka bumi ini. Semua negara mengakui bahwa Israel itu penjahat perang. Satu orang di Indonesia, bukan dokter, bukan apa, ngomong yang teroris itu siapa? Hamas. Hamas itu hanya membela diri karena gimana, orang dijajah dari dulu, habis itu dikepung, diblokade. Seperti kita, ya rumah kita ditutup aksesnya, nggak boleh keluar. Apa yang terjadi? Ya seperti rumah ini, kalau ditutup dari aksesnya depan, belakang, bawah, atas ditutup, nggak boleh kemana-mana. Ya cuma di sekitar itu Gaza. Kondisinya dikepung dari berbagai arah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ada akses. Nah, ya mudah-mudahan nanti ada kemerdekaan, padahal yang dijajah merdeka dari penjajahan, bisa aman, dan kalau bisa umroh ke sana, ya, alhamdulillah, di Masjidil Aqsa. Baik, kita lanjutkan. Waktu yurja qabulud du'a al-iktsar fihi minad du'a, hendaklah memperbanyak doa ketika waktu adzan sampai iqamah. Banyak doa, Pak. Perbanyak doa, doa apapun untuk kebaikan kita. Ketika Allah dimintai sebanyak mungkin, Allah nggak marah, Allah malah senang. Curhat, ya Allah, berikanlah kesembuhan kami, minta kepada Allah kesembuhan, karena yang memberikan semua Allah. Kalau menurut dokter seperti ini, oh nggak mungkin sembuh ini, maka mintalah kesabaran, karena kesabaran itu yang akan menjadikan orang itu tabah dalam menghadapi ujian. Karena kesabaran itu menjadikan Allah ridha dengan hamba tersebut dan menghapuskan segala dosa-dosa kekhilafannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika hamba itu doa terus menerus, maka dia termasuk ibadah kepada Allah. Jangan doa ini jangan sampai seperti ini, Pak. Kita beli sesuatu langsung dapat. Enggak, doa itu ya pertama orang minta. Kalau mintanya itu kadang dikasih langsung, kadang tidak. Kalau minta ke manusia gimana? Contoh anak minta ke bapak, kadang dikasih kontan, kadang ditunda. Nah, sabar ya nak ya, nanti kalau ayah punya uang.
Nah, kadang juga nggak dikasih. Kenapa? Karena tahu ini kalau saya berikan HP, ini anak malah nggak belajar, malah main game terus. Nah, nggak diberikan, ada masalahnya. Begitu juga Allah. Allah itu tidak buta. Allah itu maha tahu tentang kita. Ketika Allah nggak jawab langsung, bukan berarti kita ini dihinakan oleh Allah. Jadi harus digarisbawahi secara tebal bahwa ketika hamba atau seorang muslim berdoa kepada Allah lalu tidak diijabahi langsung, tidak dijawab langsung, bukan berarti Allah menghinakan orang tersebut, tidak. Allah mencoba sampai di mana kesabaran orang tersebut dalam berdoa. Kedua, doa yang kita panjatkan, kita ucapkan itu nggak akan hilang. Allah catat sebagai pahala dan akan diberikan kelak nanti fil yaumil akhir. Ad-doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ketika kita berdoa berarti kita beribadah dan itu tidak akan dihilangkan. Contoh pahalanya. Contoh, ketika kita doa itu Allah catat sebagai ibadah. Semakin banyak doa, semakin banyak ibadah. Kalau toh nggak dijawab langsung, Allah jawab nanti. Tapi jangan sampai pura-pura nggak dijawab. Maksudnya gini, pura-pura Allah nggak jawab padahal Allah jawab. Tapi nggak sadar kita. Ya Allah, selama ini kok mudah banget dalam beramal baik. Nah ini Allah jawab ini, bukan Allah nggak jawab. Jangan sampai kita ini hanya memikirkan yang dohirnya saja. Saya minta rezeki yang barokah, nggak dapat uang nih. Lah rezeki ini bukan hanya uang. Rezeki ini banyak variasinya. Tubuh sehat, anak-anak solih dan solihah, istri yang taat, itu termasuk rezeki. Ada orang hartanya berlimpah, ya istrinya Masya Allah. Ada sebuah kisah dari seorang ustaz. Dia diajak oleh orang yang kaya, bosnya bos lah. Bosnya bos. Iya, bosnya bos kan orang kaya. Bosnya bos ya. Diajak ke rumahnya. Habis sholat langsung nunjuk ke sesuatu perempuan. Ustaz, itu yang bikin sedih saya. Suaminya nunjuk siapa? Istrinya. Hartanya berlimpah, Pak. Istrinya nangkring sambil merokok. Itu yang bikin sedih saya. Jadi kalau harta banyak, tapi istrinya modelnya kakinya di atas, sambil layeh-layeh ini kacamata hitam, Masya Allah. Jelas pastinya. Itu yang bikin sedih saya. Saya belum bisa ngajak. Jadi jangan dikira orang yang hartanya banyak itu bahagia. Kadang pasangan hidupnya sulit untuk diajak. Nah kalau seperti itu gimana perilakunya, Pak? Ngerokok, terus modelnya kakinya nangkring, terus sambil layang-layang. Nah, ya udah bisa disimpulkan sendirilah. bikin nah ya bosnya banget. Ya jadi ya, istri salihah itu luar biasa. Kalau istri nggak salihah, Masya Allah makan hati, Pak. Sangat makan hati. Kenapa? Nggak ada kebahagiaan. Harta sebanyak itu untuk siapa? Ya untuk istri dan anak. Tapi istrinya seperti itu, bahagia dari mana? Nggak ada gunanya harta. Kenapa? Istrinya nggak bisa diajak untuk berbuat baik. Nah gimana? Nggak sejalan. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi rezeki ini tidak hanya banyaknya harta, istri yang solihah, yang taat pada suami, itu termasuk rezeki yang terbesar. Bahkan ada ketenangan hati juga rezeki yang luar biasa. Kelihatan biasa-biasa saja, tapi hatinya tenang.
Orang lihat kasihannya dia, tapi hatinya bahagia. Ada itu, Pak. Ada sebaliknya, hartanya banyak banget, tapi dia itu nggak bisa tidur sampai minum obat tidur, tapi nggak bisa tidur juga. Sampai iri pada tukang becak. Lihat tukang becak kok enak banget tidurnya pula sambil senyum-senyum. Berarti mimpi bagus, seneng. Dia nyoba tidur di becak, ya malah nggak bisa tidur. Orang tidurnya di atas kasur empuk ber-AC, tidur di becak yang banyak nyamuknya, ya malah nggak bisa tidur, panas. Hatinya, jadi ketenangan hatinya yang ada. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ya gimana untuk mensyukuri apa yang kita dapat itu hendaklah disyukuri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih jam berapa suruk? 57 ya. 5. Ya, baik. Kita lanjutkan. La yuraddu du'a. Ini an Anas, dari Anas. Semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, la yuraddu, bersabda, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Doa itu enggak akan ditolak antara adzan dan iqamah. Jadi antara waktu adzan dan iqamah, doa-doa seorang muslim itu diijabah. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a, enggak akan ditolak. Nah, kita harus yakin, kalau enggak ditolak terus kemana, enggak dijawab-jawab oleh Allah? Karena tadi disuruh sabar, disuruh sabar. Dan sabar sampai apa? Ya sampai Allah menjawabnya. Kadang Allah itu menjawab langsung, kadang Allah itu tidak menjawab langsung. Dan paling baik adalah doa yang dibarengi wasilah. Ini luar biasa. Kalau doa barengi wasilah apa? Baca Quran atau sedekah. Bismillah, mau masuk masjid nih, masukin. Belum, semakin besar semakin bagus. Kalau nggak punya ya seadanya. Saya nggak punya uang gede, udah seadanya aja. Masuk Bismillah, ya Allah, dengan sedekah ini, wasilah sedekah ini, doaku hendaklah Engkau ijabah ya Allah. Mohon diijabah doaku ya Allah. Itu doa dengan wasilah yang biasanya cepat banget. Dan sebaliknya, Allah juga akan jawab kalau kita mengambil hak orang lain. Cepat itu, cepat banget. Saya mungkin sudah cerita di sini ya. Dua-duanya sudah saya alami itu. Ya, yang jelek dulu saya ceritakan. Saya dulu habis taklim, nemu di depan, dulu ada bakso Jolali kan, bakso Jolali Jalan Raya itu Geraha, sekarang tutup udah. Itu rame, Jolali itu terkenal dulu. Saya nemu uang 50 habis taklim. Kalau di jalan ya siapa yang diumumin juga nggak ada yang tahu, diumumin juga orang 50 kecuali 1 M atau 1 juta ada yang nyari. Orang 50 di jalan raya gitu. Nah, saya makan bakso pakai uang 50. Saya salah, seharusnya masukin aja ke kotak. Saya makan tuh uang 50 beli bakso. Saya masih ingat itu. Habis taklim beli bakso, udah makan, pulang. Udah. Habis itu nggak ada 1 bulan, beberapa pekan, nggak ada 1 bulan. Saya dapat, ya biasalah habis taklim, saya masukkan ke sini, Pak. Saya ingat banget, saya masukkan ke situ. Bukan masalah jatuh ya, dihinakan Allah langsung. Saya makan bakso di Ojo Lali, makan yang
Saya nyari duit di tas di mana? Saya inget banget. Saya malu Pak, nggak pas nggak berduit. Untungnya yang punya bakso Ojo Lali itu bosnya di situ dan saya kenal. Saya sering khutbah di Masjid Nurul Insan dan dia sholatnya di sana. Nah, Ustadz yang sering khutbah di ini, iya. Mohon maaf, saya tadi perasaan bawa uang ternyata nggak ada. Benar, malu Pak, malu banget. Orang nggak bawa uang. Terus sampai saya naruh KTP. Ini Pak, kalau nggak percaya, benar saya. Iya Ustadz, saya percaya. Saya sering lihat Ustadz ceramah kok. Aduh, nggak enak banget ini di mana? Saya ini Pak, saya kasih tahu. Ini saya rumahnya nih Blok U 13 nomor 3. Ini. Iya Ustadz, udah gampang, nggak bayar juga apa-apa. Nggak enak banget itu. Langsung pulang ambil uang, saya bayar langsung. Saya dihinakan oleh Allah. Ini bukan uangmu, jangan engkau ambil. Itu Masya Allah, teguran tamparan dari Allah langsung. Ya Allah, ya Allah, benar-benar 50 dibayar nggak tahu berapa. Saya kalau di Bima sekian, 50 langsung hilang. Langsung ambil, tapi Allah balas apa? Sekian. Di bakso Ojo Lali dihinakan langsung di depan bosnya lagi. Depan bos. Allahu Akbar. Itu saya ingat terus dari situ. Ya, saya salahnya apa? Kenapa nggak dimasukkan ke kotak amal atau apa? Hadirin yang dirahmati Allah. Tapi kebaikan-kebaikan banyak. Saya kalau guru itu kan ada sertifikasi, sekarang sudah hapus karena saya sudah nggak ngajar lagi di manajerial, jadi nggak ngajar maka terhapuskan. Ada sertifikasi guru. Nah, sertifikasi guru itu kadang turunnya nggak jelas, nggak tentu. Dan saya ketika itu butuh duit banget. Butuh duit banget, ya Allah. Yang teman-teman yang lain turun kok saya belum turun. Teman-teman yang lain turun lumayan Pak. Ya kalau 3 bulan kali sekian lumayan kan. Saya butuh banget untuk pendidikan anak ketika itu. Bayar sekolah. Ya Allah. Gimana ini ya caranya? Bukan iseng sih, sengaja. Sedekah sekian ke orang fakir. Nggak nunggu, itu nggak nunggu dari sorenya Pak, ada kabar. Allahu Akbar. Ustaz mungkin sudah tahu. Enggak, bentar, teman-teman sudah turun, yang lain enggak. Saya satu-satunya yang enggak turun. Yang lain mungkin ini kali apa, kan sudah turun lama teman-teman itu. Padahal biasanya bareng. Coba diurus ke kabupaten dan sebagainya. Tapi saya ngurusnya pakai jurus langit. Sedekah. Sore ada kabar. Kan itu kepala sekolah tahu juga. Sore ada kabar, coba saya cek, katanya sudah turun. Saya cek, alhamdulillah, masya Allah. Jadi Allah itu Maha Rahman Rahim. Kebaikan-kebaikan itu hendaklah dibalas dengan kebaikan diawali dengan kebaikan. Kalau pengingin kebaikan. Jadi dari peristiwa-peristiwa tersebut, mulai yang pahit sampai menyenangkan. Jadi kita bukan nggak yakin, bertambah yakin berlipat-lipat. Allah akan membalas kebaikan dan apalagi dibarengi dengan sedekah. Itu pasti. Baik. Cukup ya? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.